Pemirsa, polisi gerebek rumah yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, satu pelaku beserta puluhan tabung gas bersubsidi dan non-subsidi diamankan dari lokasi. Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara satu pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Rumah itu sekaligus di belakang halaman rumah dijadikan alat untuk mengoplos. Jadi yang kami temukan kurang lebih sekitar tabung 12 kilo sejumlah 42, kemudian tabung 3 kilo itu sekitar 68, kemudian kita amankan juga satu buah freezer, karena freezer ini digunakan untuk membuat es batu yang nanti akan ditutupkan ke gas 12 kilo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang bakso ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba pemirsa di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas bahkan berpura-pura sebagai pembeli bakso sebelum meringkus pelaku. Dengan santainya, sejumlah personil Sat Narkoba Polres Bangkalan ini menyamar sebagai pembeli bakso di sebuah lapak bakso, Kelurahan Pangranan, Kabupaten Bangkalan. Padahal mereka sedang mengincar dan hendak menangkap si penjual baksonya berinisial JU. Saat si penjual sedang fokus melayani pembelian, polisi melakukan pendekatan persuasif agar tersangka tidak memberontak dan melawan. Mengetahui para pembeli baksonya ini adalah polisi, tersangka JU pun hanya bisa pasrah. Saat digeledah, polisi menemukan alat hisap sabu di dalam gerobak baksonya, serta beberapa klip plastik berisi sabu-sabu siap jual. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang resah akan transaksi narkoba di lingkungannya. Untuk menjual sabu, dia menjual bakso dan menawarkan sabu kepada masyarakat. Sabunya disimpan di gerobak dan pas waktu pengamanan, anggota Satres Narkoba pura-pura beli bakso. Akibat perbuatannya, tersangka JU terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Iya, tapi sebenarnya tidak perlu menjual sabu ya kalau menjual bakso seperti itu, karena bakso aja tuh bikin ketagihan. Ketagihan? Iya, duit habis buat bakso gitu. Buat apa beli sabu? Memang kamu lapar, Bayu. Memang lapar saya ya. Oke, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Polda Metro memastikan kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernapasan atas sehingga membuat mati lemas. Ya, di Treskrimum Polda Metro Jaya juga menyebut Arya Darut tewas tanpa adanya keterlibatan dari pihak lain. Pemirsa, dalam konferensi sore kemarin di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat yang dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis scientific crime investigation. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Darut Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan dari pihak lain. Hasil penyelidikan. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat
akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara itu pemirsa, polisi juga menjelaskan temukan alat kontrasepsi yang menjadi barang bukti tewasnya diplomat Arya Daru Pangayunan. Barang bukti alat kontrasepsi ditemukan di dua tempat berbeda pemirsa, yaitu dibuang di kamar dan ada yang ditemukan di lantai 12 Kementerian Luar Negeri. Selain itu, polisi juga menemukan alat kontrasepsi yang diletakkan dalam satu plastik bening bersama dengan beberapa sampah sisa makanan. Barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di dua tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu, Mas. Sementara itu pemirsa, terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, Polda Metro Jaya telah menyita 103 barang bukti. Barang bukti itu diamankan dari sejumlah lokasi. Pemirsa, 103 jenis barang bukti itu dibagi dalam 3 klaster. Pertama, barang bukti dari kantor ADP, lalu barang bukti di tempat kos korban, dan berikutnya barang bukti dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi lainnya. Barang bukti itu kemudian dianalisis untuk menentukan penyebab kematian korban. Penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Dan kita simak pernyataan tim dokter forensik RSCM yang menyebut ada beberapa luka lecet di bagian wajah dan leher korban. Ya, penyebab kematian disimpulkan karena korban tidak bisa bernafas. Luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi serta histopatologi, dari pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum. Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas. Sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat terlihat berada di rooftop gedung Kemlu, di mana selain itu pemirsa juga polisi menemukan 6 benda penting yang bisa mengungkap lebih dalam soal apa saja yang sebenarnya terjadi sebelum Arya meninggal. Laptop kerja pemirsa, perangkat ini diduga berisi data pekerjaan penting dari Arya yang bekerja sebagai diplomat aktif di Kementerian Luar Negeri. Beberapa potong pakaian baru ditemukan di dalam tas, diduga hasil belanjaan Arya sebelum ditemukan tewas.
Ya, pemirsa, kematian diplomat muda Arya Daru masih terus diusut polisi meskipun kemarin sudah diinformasikan terkait dengan penyebabnya. Namun sejumlah fakta juga telah diungkap dan berikut ini urutan waktu kematian Arya Daru. Mulai dari tempat sempat berbelanja di mal hingga jasadnya ditemukan di kamar kos dengan kondisi wajah terlilit lakban. Sementara itu, pemirsa, pasca konferensi pers dari kepolisian tentang hasil penyelidikan kasus meninggalnya Arya Daru Pangayunan, pihak keluarga tidak membantah hasil penyelidikan kepolisian. Kami sampaikan, kami ini sedang fokus untuk tetap menjaga hati dan pikiran dari anak-anak almarhum. Karena kan seperti kita ketahui, ini juga bukan proses yang mudah, bukan proses yang istilahnya ya kita semua tahu situasinya seperti ini ya. Ini sangat berat bagi kami gitu. Nah, kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini dengan empati, kemudian informasi yang cukup berimbang dan objektif. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas dengan kepala terbungkus lakban di kamar kosnya akhirnya terungkap. Jasad korban pertama kali ditemukan pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Polisi mengungkap aktivitas terakhir ADP yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut keterangan polisi, korban sempat menyapa penjaga kos pada malam sebelum ditemukan tewas. Gerak-gerik korban saat masuk ke kamar kos kemudian keluar sambil membawa kantong plastik juga sempat terekam CCTV. Pada video berikutnya, dua orang tampak mencoba membuka jendela kamar kos korban dan pintu kamar. Setelah pintu terbuka, keduanya dikejutkan dengan pemandangan korban yang tergeletak di lantai. Pihak keluarga mengaku syok saat menerima kabar duka tersebut. Terlebih, sosok alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut dikenal sebagai sosok yang menyenangkan di mata keluarga. Setelah keluarga menggelar doa bersama, jenazah sang diplomat selanjutnya dimakamkan di Pemakaman Umum Sunten. Tim Liputan iNews melaporkan.